Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian yang masih menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak. Baiklah, kita lanjutkan saja. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang bedah jurnal saya dalam mata pendidikan anak dengan kelainan majemuk. Dosen pengampunya adalah Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti. Selanjutnya, biodata mahasiswa yang membedah jurnal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi Azwa. NIM-nya 181217272100015. Kelas A02. Tepat tanggal lahir saya Banjarmasin 15 Oktober tahun 2000. Program studi pendidikan khusus angkatan 2018. Kontaknya ada email rizaldiazwa@gmail.com. Kemudian ini adalah cover depan bedah jurnal saya dan belakangnya juga ada. Penulis jurnalnya adalah Christina Lapa dan Konstantinos Manzikos. Tahun terbit jurnal 2019. Judul jurnal Teaching Social Skill in Small Group of Children with Multiple Disabilities, Motor and Intellectual Disabilities, and Intervention Program. Kemudian nama jurnalnya European Journal of Special Education Research. Volume jurnalnya 4, nomor jurnalnya nothing. Halaman jurnal 57-77, tanggal membedah jurnal 29 April 2020. Baiklah, yang pertama adalah temuan masalah pada jurnal. Permasalahan dalam jurnal ini adalah apakah anak dengan hambatan majemuk, dalam kasus ini adalah motorik dan intelektual, dapat dididik dalam kelompok kecil dan memperoleh keterampilan kognitif dan percakapan dan mengelola untuk menggeneralisasikan keterampilan yang baru diperoleh di lingkungan baru. Kemudian hasil penelitian pada jurnal, penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak dengan cacat ganda, dalam kasus ini adalah motorik dan intelektualnya, yang berpartisipasi dalam intervensi ini memperoleh keterampilan kognitif dan belajar untuk saling bertukar dalam percakapan terstruktur yang dibantu oleh permainan meja, pemodelan dan pujian verbal, serta menggeneralisasikan kemampuan ini untuk berkomunikasi dalam situasi baru. Juga telah diamati bahwa meskipun siswa dengan gangguan motorik menghadapi kesulitan motorik dalam bentuk dan keparahan yang berbeda, yang secara negatif mempengaruhi kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan mereka, dan dengan demikian mencegah partisipasi dan peluang untuk menjelajahi lingkungan sosial dan sekolah. Ekspresi melalui kegiatan juga sebagai pengembangan psikososial serba bisa. Mereka dapat dididik di sekolah dan dalam berbagai mata pelajaran. Jika dilakukan penyesuaian yang tepat, para peserta penelitian memperoleh kemampuan untuk mendengarkan apa yang dikatakan rekan-rekan mereka, untuk mengajukan pertanyaan terkait, dan untuk memberikan jawaban kontekstual terkait dengan topik pembicaraan. Selain itu, mereka menggeneralisasikan keterampilan ini ke situasi baru dan rangsangan baru secara keseluruhan. Mereka berpartisipasi lebih banyak selama situasi baru yang tidak terlatih. Dari langkah-langkah generalisasi, mungkin karena situasi baru ini lebih menarik bagi mereka dan menyajikan kondisi di mana mereka dapat menunjukkan keterampilan yang baru mereka peroleh. Kemudian kesimpulan jurnal, penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak dengan hambatan majemuk, dalam kasus ini motorik dan intelektualnya, dapat dilatih dalam keterampilan percakapan, sehingga memperoleh kemampuan untuk berkomunikasi dengan teman sebaya, membantu teman sebaya mereka untuk berkomunikasi dengan mereka, dan menjalin hubungan di antara mereka sendiri. Singkatnya, individu dengan berbagai disabilitas dapat dididik. Guru perlu secara akurat menilai tingkat kinerja siswa saat ini dengan jelas mendefinisikan keterampilan yang mereka akan ajarkan, membagi keterampilan ke dalam langkah-langkah yang lebih kecil jika perlu, memberikan motivasi yang jelas, umpan balik dan dukungan kepada siswa, menggunakan strategi yang mempromosikan retensi dan generalisasi, dan mengevaluasi siswa. Temuan teori pada jurnal berkaitan dengan anak dengan kelainan majemuk. Istilah cacat ganda tidak hanya merujuk pada dua cacat bersamaan, tetapi juga pada kombinasi cacat fisik, sensorik, dan atau kognitif, interaksi yang menyebabkan kesulitan belajar dan komunikasi yang parah. Dengan demikian, dalam berbagai kecacatan, setiap kesulitan yang dihadapi oleh siswa menekankan dampak kecacatan lainnya dengan bekerja secara kumulatif, dan jika pendidikan yang tepat tidak disediakan, kombinasi kecacatan tersebut diharapkan mengarah pada kualitas hidup yang rendah. Namun, jika diintervensi pendidikan yang sesuai direncanakan dan dilaksanakan untuk setiap siswa dalam kerangka kerja pendidikan yang memperhitungkan kebutuhan khusus siswa, kualitas hidupnya akan meningkat. UNESCO tahun 2009.
Kemudian ada daftar pustaka teori pada jurnal berkaitan dengan anak dengan kelainan majemuk. Di sini ada Arthur tahun 2004, Bayers tahun 1999, dan UNESCO tahun 2009. Kemudian komentar untuk jurnalnya dari segi penulisannya, kelebihannya menurut saya jurnal ini sudah rapi dari model penulisannya, penomorannya, sumber referensinya, sangat mempermudah untuk membaca jurnal ini. Dari segi penulisan kekurangannya, tidak adanya nomor jurnal di dalam jurnal ini. Dari segi materi kelebihannya, di sini juga jurnal menggunakan tabel, ini sangat bagus untuk mempermudah pembaca. Kemudian kekurangan dari segi materinya di sini adalah penamaan peserta di sini disamarkan dengan alasan yang kemungkinan bisa diperdebatkan. Baik, kemudian perolehan pengetahuan setelah membaca jurnal. Hal bermanfaat yang bisa saya ambil, individu dengan berbagai disabilitas dapat dididik. Guru perlu secara akurat menilai tingkat kinerja siswa saat ini dengan jelas mendefinisikan keterampilan yang akan mereka ajarkan, membagi keterampilan ke dalam langkah-langkah, memberikan motivasi yang jelas, umpan balik dan dukungan kepada siswa, menggunakan strategi yang mempromosikan retensi dan generalisasi dan mengevaluasi siswa. Kemudian bentuk kontribusi positif dalam mengatasi temuan masalah pada jurnal. Bentuk kontribusi positif jika guru membuat adaptasi dan menggunakan strategi yang dipimpin anak yang konsisten dengan upaya komunikasi anak, mereka akan memiliki banyak kesempatan untuk mengajarkan keterampilan fungsional tanpa mengganggu aliran interaksi sosial dan kegiatan kelas reguler. Ketika guru merencanakan kegiatan berdasarkan minat anak-anak, anak-anak dapat tetap fokus pada kegiatan untuk periode waktu yang lebih lama, yang berarti bahwa lebih banyak peluang untuk mengembangkan keterampilan mungkin muncul. Dan kemudian sumber jurnal di sini ada. Dan itulah slide terakhir dari PPT ini. Buat kalian yang sudah nonton video ini, terima kasih banyak. Sekian, cukup ini saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Saya Muhammad Rizal Diazwa, saya pamit.